Perkenalkan, saya Rosalina Boru Ginting SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir. Saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.4 yang berjudul Diseminasi Budaya Positif untuk melengkapi hasil kegiatan calon guru penggerak Angkatan 11. Terima kasih. Yang masih tetap memberikan kita kesempatan dan waktu untuk kita berbagi hal-hal yang positif pada hari ini, terkhusus di siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Ibu berikan bagi saya yang mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Tidak terlepas dukungan Bapak dan Ibu untuk menyukseskan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, kiranya di presentasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif ini kita boleh benar-benar membawa hal yang positif untuk mengembangkan SMA Negeri 4 Bagan Sinembah menjadi yang lebih baik lagi. Saya Rosalina Boru Ginting, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rokan Hilir, hari ini akan mempresentasikan aksi nyata saya modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Salam guru penggerak. Untuk susunan acara kita, Bapak Ibu, saya sudah melakukan pembukaan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa. Dengan hormat kami berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Muklan Arimonang untuk boleh memimpin kita di dalam doa pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mengawali acara kita ini dengan berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk yang Muslim, saya pandu dan saudara-saudara kita menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Terima kasih kepada Bapak Muklan Arimonang yang sudah memimpin kita di dalam doa pembuka. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Titi Sari selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Bagan Sinembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, serta umur yang panjang sehingga kita masih dapat hadir dalam acara
diseminasi budaya positif, aksi nyata yang akan disampaikan oleh Ibu Rosalina Boru Ginting. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Mewakili Bapak Kepala Sekolah, saya sangat memberikan apresiasi kepada Ibu Rosalina yang pada hari ini akan memberikan aksi nyatanya tentang budaya positif. Ya, kita tahu bahwa budaya positif ini adalah nilai atau karakter yang nantinya akan ditumbuhkan kepada siswa, yang mana karakter ini nanti bisa menjadi ciri khas siswa kita yang ada di sekolah. Budaya-budaya positif itu nanti akan dikembangkan, ya, menjadi ciri khas sekolah, yang mana bisa harapannya nanti membawa siswa-siswa kita ini nanti perilakunya menjadi lebih baik lagi. Dan harapannya juga kepada Ibu Rosalina dapat mengimbaskan aksi nyatanya ini nanti kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir pada pagi hari ini. Begitu juga dengan Bapak Ibu Dewan Guru, juga nanti bisa sama-sama kita guru-guru yang ada di sekolah ini juga ikut mengimbaskan kepada peserta didik kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan karakter baik, ya, disiplin positif, ya, budaya positif kepada siswa kita untuk menjadikan siswa-siswa kita nanti menjadi siswa yang berkarakter dan menjadi lebih baik lagi. Itu. Jadi intinya Bapak Kepala Sekolah mendukung program guru penggerak ini. Semoga Ibu nantinya sukses, ya, menjadi guru penggerak angkatan 11. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase kita hari ini senyum dulu. Nah, mungkin dari banyaknya aktivitas kita, rutinitas di rumah, di sekolah, terkadang kita lupa senyum. Ya. Tapi senyum ini ada syaratnya. Senyum yang mau saya pandu ini adalah, silakan Bapak Ibu pilih satu pasangan Bapak Ibu. Ya, pilih. Baru berhadap-hadapan. Ya, lalu berhadap-hadapan. Bapak guru juga boleh dicoba. Boleh main 3 juga boleh, nggak apa-apa. Ya, berhadap-hadapan. Ya, berhadap-hadapan. Tatap mata sahabatnya. Ya, Pak Sukses boleh lah bareng sama anak. Nah, dari kejauhan aja tatapannya. Boleh. Ya. Pak Muklan dengan Pak Wawan bolehlah bertatapan. Kita tersenyum memandang wajah sahabat kita ini. Ini adalah rekan kerja kita yang boleh bersama-sama dengan kita untuk memajukan SMA Negeri 4. Berikan senyum terbaiknya kepada temannya. Saya beri waktu 30 detik untuk senyum. 30 detik. Mulai. Senyum yang manis. Bahagialah sahabatku. Iya. Kita harus berjuang bersama di SMA Negeri 4 ini, dan tataplah sahabat yang ada di depan kita. Dia adalah teman kita yang akan terus masih sama-sama berjuang di SMA Negeri 4 Bagan Sinamba. Sudah bahagia? Memepi sudah bahagia? Sangat bahagia. Sangat bahagia. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Jika kita melewati hari-hari dengan senyuman, maka percayalah, hal positif
positif akan masuk ke dalam diri kita dan kita akan mengimbaskan kepada seluruh peserta didik kita hal-hal yang positif juga. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, saya mengharapkan beberapa kesepakatan untuk kita sepakati selama kegiatan ini berlangsung. Contohnya yang pertama saya sudah buat menghargai teman saat berbicara. Jadi maknanya kita tidak boleh berbicara ketika teman kita sedang berbicara. Begitu dia. Adakah kira-kira kesepakatan kelas yang boleh kita tambahkan di dalam proses kegiatan ini? Iya, Ibu Suryani. Ketika menyampaikan pendapat dimohonkan agar berdiri. Oke, boleh. Ketika kita menyampaikan pendapat, kita hendaknya berdiri. Adakah yang lain lagi? Adakah mau ditambahkan dari Bapak Guru? Apa yang mau kita berikan yang terbaik nih untuk kegiatan kita ini? Kira-kira pertama sudah menghargai, kedua saat kita menyampaikan pendapat kita diharapkan untuk berdiri. Adakah yang mau ditambahkan lagi? Kira-kira sudah cukup ini saja dalam proses kegiatan ini? Oke, baik. Jadi selama kegiatan ini ada dua hal yang mau kita sepakati, Bapak Ibu. Mari kita menghargai teman kita yang berbicara. Baru yang kedua, saat kita menyampaikan pendapat kita harapkan teman kita yang menyampaikan hendaknya berdirilah dalam menyampaikan pendapatnya di dalam kegiatan ini. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, berbicara mengenai budaya positif. Budaya positif sekolah sangatlah baik untuk dikembangkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep ini. Ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Yang keempat, keyakinan sekolah dan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia. Itulah makna daripada budaya positif yang harus dikembangkan. Ada 6. Selanjutnya, bagaimana kita bisa mengerti yang pertama, disiplin positif. Saya memiliki satu buah video inspiratif. Setelah nanti saya tampilkan video ini, di situ kita akan menemukan makna sebuah disiplin positif. Saya nanti harapkan satu dari Bapak Guru, satu dari Ibu Guru untuk menyampaikan pendapatnya mengenai video inspiratif yang saya tampilkan. Baik, kita lihat video inspiratifnya adalah sebagai berikut. Saya ulang untuk boleh kita maknai bersama.
Ini cerita tentang anak di Cina. Ketika anak di Cina ini sulit untuk diatur, maka dia akan diserahkan orang tuanya kepada tentara untuk dibina selama 6 bulan. Nah, kalau di negara mereka itu ada istilah dengan wajib militer, begitu dia, untuk menanam dan menumbuh kembangkan yang makna tadi disiplin positif. Apa maknanya nanti akan kita temukan dari kegiatan ini. Baik, apakah yang Ibu Bapak rasakan? Siapakah yang bisa memberikan pendapatnya tentang makna video ini? Dari Bapak Guru dulu, siapa yang bisa memberikan makna atau pendapat dari video inspirasi ini? Bapak sukses. Terima kasih dari video yang sudah ditonton tadi bahwa kita diberi pilihan, sebuah pilihan begitu. Bagaimana kehidupan kita ke depannya. Jadi dari kecil itu kita harus menentukan pilihan kita yang mana untuk menentukan pilihan kita untuk keberlanjutan kehidupan kita ke depannya. Terima kasih. Luar biasa, saya dulu dari Ibu Guru, boleh dari Ibu Epi sampaikan perasaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari video tadi itu kita bisa melihat kebiasaan itu bisa dimulai dari keterpaksaan. Jadi kalau memang kita sudah tahu itu positif yang kita lakukan, boleh kita paksakan. Nanti lama-kelamaan akan menjadi sesuatu yang biasa. Seperti tadi anak itu kan, iya siapa sih yang suka baca buku? Kita aja background kita dulu aja kita nggak suka baca buku. Tapi karena kita tahu itu positif, jadi memang dipaksakan, dikasih paksaan, dia akan menjadi pembiasaan dan akan menjadi budaya. Nggak enak kalau nggak baca buku hari itu, gitu. Seperti itu. Itu pesan dari pengurus perpustakaan. Oke, luar biasa. Ada yang mau menambahkan tentang rasa video inspiratif ini? Adakah kira-kira? Kita adalah orang yang beruntung, Bapak Ibu sekalian. Ayah dan ibu kita tidak butuh orang tentara untuk sampai ke rumah kita untuk menanamkan disiplin positif pada diri kita. Kita boleh ada di posisi ini sekarang itu karena mereka memang benar-benar menanamkan dari kita kecil tentang pentingnya masa depan, tentang pilihan yang seperti disampaikan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Kita nggak perlu melakukan sebuah kekerasan baru kita menentukan pilihan yang positif. Kita nggak harus pindah 6 bulan baru dibimbing oleh orang lain yang sangat keras, tapi kita hanya dibimbing oleh kedua orang tua kita. Kita sudah boleh sukses seperti saat ini. Kita bangga dengan orang tua kita? Kita bangga? Bangga pastinya. Terima kasih kepada kedua orang tua kita yang sudah menanamkan disiplin positif ini. Luar biasa mereka. Mereka itu memang orang yang paling hebat untuk memahami makna disiplin positif. Jadi disiplin positif itu, Bapak Ibu sekalian, artinya adalah di mana suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya dalam nilai kebajikannya. Kita tanamkan, dia harus sadar, dia perlu apa? Dia perlu pelajarankah sekarang ini atau pekerjaan-pekerjaan yang hanya membuang waktu, yang tidak memberikan dia
diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan karena akibat paksaan atau hukuman. Misalnya seperti ini, dia tidak akan datang terlambat ke sekolah karena dia sadar, aku hari ini harus pergi ke sekolah. Dia akan tahu memanajemen waktunya ketika dia sudah sadar terhadap dirinya tentang kebutuhan dirinya. Tapi dia tidak akan berpikir, aduh hari ini aku akan sekolah, nanti kalau terlambat aku akan dihukum. Nah, yang mau kita imbaskan kepada anak kita itu adalah menanamkan motivasi dari dalam dirinya. Dia boleh hadir di sini bukan karena paksaan atau hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru yang bertugas pada waktunya. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Selanjutnya kita masuk ke dalam motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu hal memiliki motivasinya. Jadi ini ada 3 motivasi. Motivasi yang pertama, manusia itu melakukan sesuatu. Motivasinya yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada dihukum, ikutin aja lah. Daripada nanti apa, begini, begitu, banyak alasan, ikutin aja lah. Hidup penuh alasan karena ketakutan. Baru yang kedua, motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Ada orang mengerjakan sesuatu, oh mudah-mudahan dapat cuan. Oh mudah-mudahan nanti aku dikasih posisi aman. Itu tidak motivasi yang baik. Tapi yang mau diharapkan adalah motivasi yang ketiga. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia nggak usah pikirkan apa yang akan diberikan oleh orang lain. Selama hal positif itu dia mau berikan, dia akan percaya akan ada hal positif yang akan dia terima dari apa yang sudah dia berikan. Itu motivasi. Jadi ada 3 motivasi daripada perilaku manusia. Berikutnya, konsep yang berikut adalah posisi kontrol restitusi. Ini adalah posisi kita selaku Bapak dan Ibu guru dalam mengawasi kinerja atau kegiatan proses belajar mengajar kita. Bapak Ibu guru, ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita pernah menjadi guru di posisi sebagai penghukum. Kita pernah juga mungkin menjadi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita pernah juga menjadi guru sebagai teman. Yang keempat, kita juga pernah berperan sebagai guru, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kita diharapkan menjadi guru yang berperan sebagai manajer. Bagaimana beda dari kelima posisi kontrol ini? Yaitu adalah kita perhatikan. Ini nanti yang akan mengajarkan kita untuk memposisikan kita supaya menjadi lebih profesional dalam memposisikan diri kita dalam menanggapi peserta didik kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari kelima posisi ini kita diharapkan ada di posisi manajer. Ingat ya Bapak Ibu, kita tetap berusaha di dalam posisi manajer. Kenapa saya katakan kita harus ada di posisi manajer? Kita perhatikan tabel yang
manajer. Mari kita mengajukan banyak pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan informasi-informasi penyebab anak kita melakukan kesalahan. Bagaimanakah gurunya berkata, "Nah, kalau nggak kau lakukan ini nanti dimarah kepala sekolah saya." Nah, ini saya akan sama itu di dalam pembuat merasa bersalah. Ya, kalau tak kau lakukan, lari lapangan 5 kali. Berarti itu ada di zona penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, ada ibu, sedih kali ibu kamu buat dengan perilaku kamu ini. Dia akan tarik diri, merasa rendah diri ketika kita menunjukkan perbuatan orang merasa bersalah. Nah, lakukan ya. Ini untuk ibu, biar ibu senang. Nah, itu kalau kita di posisi teman. Kalau kita sibuk menunjukkan aturan, kamu tahu nggak kalau bawa HP poinnya berapa? Itu kita sibuk di dalam posisi pemantau. Tapi kalau kita di dalam posisi manajer, kita akan berkata, "Apa sih nak yang kamu yakini? Apa sih nak yang kamu yakini untuk memperbaiki tingkah laku kamu ini?" Memang kita diajak untuk berkomunikasi yang baik, ramah kepada anak-anak kita di dalam posisi yang diharapkan, di dalam posisi kontrol restitusi ini. Kalau kita selalu ada di zona penghukum, anak kita itu akan dihasilkan menjadi pemberontak, berdendam, suka menyalahkan. Kalau kita terus melakukan sikap ini, Bapak Ibu, kalau kita ada di posisi pembuat merasa bersalah, anak kita itu akan menyembunyikan dan suka menyangkal, tidak mau jujur dengan apa yang dia rasakan. Kalau kita di posisi teman, dia itu terus bergantung hidupnya dengan kita. Ibu, Pak, begini Pak, Bu. Dia tidak mengalami kemandirian untuk dirinya. Kalau kita di dalam posisi pemantau, dia bekerja kalau kita awasi. Itu sering kita rasakan kan? Kita bilang kerjakan begini, nanti sampahnya sudah selesai. Kalau kita nggak di situ, ambil anak-anaknya. Begitu ya Bapak Ibu. Itu ketika kita ada di posisi pemantau. Yang diharapkan adalah di posisi manajer. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menguatkan watak dan karakter anak-anak kita ini untuk boleh semakin semangat untuk memperoleh masa depan yang baik pastinya. Untuk sampai di sini, sudahkah kita mengerti Bapak Ibu untuk posisi kontrol kita? Sudah? Baik, kita lanjutkan ke dalam keyakinan sekolah atau kelas. Sudah lelah? Sudah mulai bosan? Oke, kita ngantuk. Oke, kita mau ice breaking sebentar. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sejenak sebelum kita masuk ke dalam ice breaking kita. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saat saya bilang 1, maka tepuklah bahu temannya yang sebelah kanannya, katakan "Hey", begitu ya. Tapi terusnya 1 dengan kata "Hey". Kalau saya bilang 2, geraknya adalah ye, gitu ya. Coba kalau yang 1, tepuk tangannya "Hey", yang kuat aja ya. "Hey", suaranya juga semangat dong, ya kan? Udah capek tadi. 1, 2, ya. Kalau saya bilang 3, gitu ya, bisa ya? Iya, kan udah capek dari pinggangnya dulu gak bersandar. Maaf ya Bapak Ibu ya. Kita coba ya. Bisa? Siap? Paham? Baik. Siap? Sambil goyang-goyang dulu, ringankan badannya. Siap-siap. Siap? Goyang dulu badannya. Ya, rileks saja. Gerakan 1. Goyang lagi.
Seperti sampai yang sudah saya katakan tadi, ketika anak yang sedang
Tapi mari kita koreksi diri kita untuk lebih baik lagi sehingga yang tadinya gagal itu bisa menjadi sukses nantinya. Itu untuk langkah yang pertama. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita masuk ke validasi tindakannya yang salah. Dia salahnya ini yang bagaimana? Karena enggak Bapak Ibu ngerasa pada saat kita sedang memarahi anak kita ini merembet kemana-mana. Dia salahnya misalnya datang terlambat, tapi kita sampai membahas ke orang tuanya, membahas abang-abangnya, membahas pekerjaan orang-orang di rumahnya, membahas itu kan sudah terlalu jauh dalam mengambil sikapnya. Tapi kita mari lihat mana yang salahnya. Yang salah dilakukan itu berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus responnya menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anaknya. Setelah langkah kedua itu, langkah yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Dengan melakukan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada anak murid kita dan juga anak, baru kita munculkanlah motivasi secara intrinsik dari dalam hatinya, sehingga nanti bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dilakukannya. Jadi kita lebih bisa mengontrol emosional kita pada saat anak kita melakukan kesalahan jika kita mengikuti langkah ini Bapak Ibu. Ya, tanyakan identitas penyebabnya, baru kita validasi, baru kita tanyakan keyakinannya. Mau dia gimana untuk bisa menjadi lebih baik? Berikan tawaran kepada anak-anak kita. Itu mengenai keyakinan kelas dan juga sekolah. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya membutuhkan yang paling dasar itu adalah fisiologis. Perlu makanan, minuman, perlu tidur, perlu pakaian. Baru kita yang kedua adalah perlu rasa aman. Keamanan, keteraturan, stabilitasnya. Kita perlu kebutuhan sosial. Itu dengan melakukan afeksi, relasi dengan keluarga. Kita juga butuh penghargaan. Misalnya ada pencapaian, ada status, ada tanggung jawab, ada reputasi. Itu kebutuhan kita itu. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Ini penting bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kita butuh pengembangan diri kita. Tidak cukup hanya jadi guru biasa. Mari kita kembangkan lagi diri kita. Terkhusus kali ini adalah kesempatan di guru penggerak. Sudah sangat mempermudah kita bagi Bapak Ibu yang belum memperoleh sertifikasi pastinya. Ya, ini adalah langkah awal yang lebih mempermudah masa pembelajarannya, yang kalau pada umumnya dia harus pendidikan selama 3 bulan ya Bu ya. Ketika kita sudah ikut dalam CGP, kita hanya 6 bulan di dalam CGP, kita ketika sudah lulus GP-nya, kita sudah tinggal ujian sertifikasi saja, sudah mempersingkat waktu 3 bulan. Ya, kalau kita misalnya ikut PPG lagi 3 bulan, CGP 6 bulan, berarti harus 9 bulan. Nah, kalau kita lulus di CGP, maka kita sudah memotong waktu sebanyak 3 bulan. Jangan berhenti untuk mengembangkan diri Bapak Ibu. Bagaimana sekolah kita ini maju? Karena kalau kita dulu memberi contoh, kita mau tahu, mau belajar. Jangan mau tetap menjadi guru biasa-biasa saja. Kalau kita sudah menanamkan diri kita menjadi guru luar biasa, bangga nggak Bapak Ibu kalau punya anak didik yang luar biasa? Pasti kita bangga. Itu dulu murid saya itu. Nah, oleh karena itu jangan mau berhenti untuk mengembangkan diri. Banyak sekarang ada pembaca,
kepada manusia. Nah, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak, budaya positif ini sudah melewati beberapa tahap, yaitu adalah filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, baru yang menyatakan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, artinya menuntun mereka sampai memperoleh masa depannya. Kami sudah melewati nilai dan peran daripada guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai di dalam dirinya. Pertama itu adalah berpihak pada murid, maknanya itu menuntun muridnya. Baru yang kedua bernilai mandiri, reflektif, suka berkolaboratif, dan punya inovatif atau inovasi-inovasi yang cemerlang yang mendukung proses pembelajaran. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak. Kita ini harus mengajak teman-teman kita, ayo semangat, masa depan kita ada di SMA Negeri 4 Bagan Sinambah ini. Membangun budaya positif di lingkungan kita ini. Mari kita bekerja sama untuk menggerakkan semua teman-teman kita membudayakan budaya positif. Kami sudah memasuki visi guru penggerak. Ini salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif sehingga tercipta sekolah yang nyaman dan aman dan berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Demikianlah hasil presentasi saya Bapak Ibu mengenai budaya positif. Sebelum saya akhiri, marilah Bapak Ibu sekalian kita melakukan refleksi sejenak tentang beberapa konsep-konsep budaya positif yang sudah saya sampaikan. Saya sudah kirimkan link ke WA grup kita SMA Negeri 4 Bagan Sinambah. Saya berharap Bapak Ibu boleh mengisinya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru rasakan tentang presentasi saya pada hari ini. Saya berikan waktu untuk Bapak Ibu untuk mengisinya dan boleh mensubmitnya untuk boleh kita pelajari bersama, dan nanti bolehlah 2 orang untuk memberikan refleksi pembelajaran presentasi hari ini untuk sebagai motivasi kita bersama. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk boleh mengisi refleksinya secara bersama. Tidak ada salah dan benar ya Bapak Ibu, tidak ada salah dan benar. Tapi mari kita refleksi ini tujuannya adalah melihat sejauh manakah kita selama ini melakukan proses pembelajaran kita terhadap anak-anak kita. Itu hanya melihat sikap kita selama ini, budaya kita, dan akan menjadi dasar kita untuk merubah menjadi yang lebih baik pastinya. Ada yang terkendala kah Bapak Ibu?
mendorong di antara kita sesama tenaga pendidik. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya hakikatnya ketika kita menjadi seorang guru, marilah kita mendidik dengan tulus. Dari dalam hati kita, itu adalah salah satu kunci kesuksesan di dalam mendidik siswa kita yang diawali dengan ketulusan. Ketulusan yang ada dalam hati seorang guru akan membuat guru itu menjadi pembelajar yang sejati. Marilah kita menjadi guru yang mendasari kasih sayang menjadi yang utama. Tulus akan membuahkan kasih sayang. Guru menyayangi siswa-siswanya seperti orang tua mereka yang menyayanginya dengan tulus. Nilai kasih sayang guru sangat berarti. Siswa akan merasakan kenyamanan dalam pembelajarannya pastinya. Mari kita menjadi guru yang memberikan senyuman yang terbaik. Senyum akan menumbuhkan suasana positif di dalam hati dan pikiran siswa. Dengan tersenyum, mendekatkan hubungan antara siswa dan guru. Senyum menghilangkan kesal guru dan dapat diringankan beban tersebut dengan tersenyum. Dan yang terakhir, marilah Bapak Ibu, kita berpenampilan menarik. Bagaimana penampilan guru ketika mengajar sangat penting untuk diperhatikan agar membentuk kesan yang baik pada diri siswa. Penampilan selalu baik dan rapi dan usahakan menggunakan parfum secukupnya. Penampilan yang menarik akan membuat siswa tidak canggung ketika mendekat kepada kita. Sudah siapkah kita menjadi guru yang hebat? Siap. Semangat. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya kata-kata saya tadi, besar rasa terima kasih saya sampaikan ke Bapak Ibu guru yang hebat di SMA Negeri 4. Sekolah ini akan berubah menjadi sekolah yang berbudaya positif ketika kita boleh sama-sama bergerak untuk berubah ke hal yang positif juga. Mari kita tetap menyebarkan hal-hal yang positif agar memang aura-aura positif lingkungan SMA Negeri 4 itu menjadi tumbuh dan menjadikan tempat ini sangat berarti bagi kita. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari bergerak. Selamat siang bagi kita semuanya. Berilah. Oke. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Oh.
saja berakhir. Hujan di sore ini menyisakan keajaiban, kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Melawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini.